Kita akan, kita akan belajar Daftar Elohim siang hari ini. Kok feedback ya? Ya, ya. Kita akan belajar Daftar Elohim siang hari ini, Bapak Ibu. Dan biarlah setiap kita, apa yang kita pelajari, kita boleh mendapatkan berkat, ya, kita boleh mendapatkan hal-hal baik untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Oke. Ya, siang hari ini kita akan belajar frasa yang ke-20. Judulnya yaitu Tetzaveh. Ya, Tetzaveh. Urutnya di situ ada Tau, Shade, Waw, dan He. Tau berbicara tentang salib, ya. Shade itu berbicara orang yang berjalan cepat. Waw itu pasak, He itu nafas kehidupan. Ya. Tetzaveh berarti berlari cepat menuju Elohim dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Ya. Baik. Pembahasan kita selama sepekan dari Torah akan diambil dari Semot 27 atau Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai selesai, dan juga dari Haftarahnya diambil dari Yehezkiel 43, dari Besorah diambil dari Matityahu atau Matius 5. Ya. Jadi mengenai ringkasan singkat tentang Tetzaveh, di sini diperintahkan oleh Bapak Yahweh, oleh Bapak untuk Moses mengumpulkan, memerintahkan kepada umat Israel membuat lampu, ya, atau membuat pelita, dan supaya pelita itu tetap terus menyala, tidak mati. Dari Semot 27 ayat 20. Porsi Torah ini terus menarasikan instruksi, menceritakan instruksi untuk pembangunan kemah suci. Jadi selama kita membahas Semot atau kitab Keluaran, ini akan berbicara banyak tentang kemah suci, tentang Bait Elohim. Ya. Jadi yang berfokus pada imamat yang melayani. Di situ berbicara tentang imam yang melayani tempat kados. Orang Israel diperintahkan untuk membuat pakaian khusus. Ada pakaian imam yang ada urim dan tumim. Ya. Khusus untuk Harun dan putra-putranya untuk dikenakan saat melayani sebagai imam. Setelah menjelaskan pakaian-pakaian imamat, bagian itu diakhiri dengan instruksi untuk peresmian ritual Harun dan putra-putranya di dalam keimamatan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini proses untuk menjadi imam, ya, itu ada beberapa persyaratan. Yang jelas yang pertama, seorang imam itu harus, imam menurut Torah itu harus seorang laki-laki, ya. Beda cerita kalau imamnya adalah imam pagan, ya. Perempuan boleh, itu kalau di pagan. Tapi kalau menurut Torah, imam itu harus laki-laki. Yang kedua, seorang imam harus dibrit milah atau disunat. Ya, itu apa? Kalau kita mau menjadi imam yang sempurna, ayo kita mengerjakan brit milah yang pria-pria supaya kita lebih peka. Nah, jadi ini topik yang akan kita bahas. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di rumah selama sepekan, mulai dari Semot 27 sampai Semot pasal 30. Ya, sudah diterangkan di sini judul-judulnya. Tapi ini kita tidak akan bahas semuanya. Kalau kita bahas semuanya, nggak akan selesai. Dari para nabi atau Haftarah, dari Yeskiel, besoranya dari Matityahu. Baik Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh. Ada topik yang menarik yang akan saya sampaikan siang hari ini. Singkat saja, saya menyampaikannya tidak panjang-panjang. Dari Semot 27 ayat yang ke-20. Ya. Di sini bicara tentang minyak untuk lampu. Nah, kalau berbicara minyak Bapak Ibu, ini pasti ada yang namanya apa ini? Pelita atau menorah. Nah, jadi di sini adalah kalau menorah tidak ada minyak, itu tidak akan menyala. Di sini kita akan melihat bagaimana prosesnya orang Yahudi, orang Israel membuat minyak yang khusus untuk menyalakan menorah. Ini sebetulnya satu kode bagaimana manusia
harus benar-benar taat. Bagaimana supaya menorahnya itu terus menyala. Minyak yang menjaga terang, artinya supaya terang itu tetap menyala. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita berbicara tentang minyak, ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu ingat cerita tentang minyak dan pelita? Ada yang diingat? Hah? Mempelai 10 anak darah. Ya, salah satunya itu 10 anak darah, ya. 10 wanita, ya, ada yang 5 bijaksana dan 5 bodoh. Ya, itu juga berbicara perumpamaan bagaimana kita sebagai orang percaya harus memiliki hikmat, ya. Jangan kita menjadi mempelai yang bodoh. Terus yang berikutnya, kalau soal cahaya, soal api, itu ingat apa lagi? Bapak Ibu masih Menorah, ingat siapa? menorah di bait suci, Pak. Ya, menorah di bait suci. Kira-kira apa lagi yang diingat dalam bait suci? Ini karena ini berbicara tentang bait suci. Ada 2 orang yang membawa api asing. Siapa namanya? Nadab dan Abihu. Nah, jadi ini satu pelajaran yang luar biasa buat kita. Jadi dalam hal ini kita juga mengingat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Terus kita mengingat bagaimana Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing sehingga dia mati. Ya. Terus bagaimana pentingnya menorah di dalam bait suci, ya, di dalam hidup kita. Next. Ya. Kita akan membaca dalam Semot 27 ayat yang ke-20. Ini sambil dari versi LT3. Dan haruslah engkau memerintahkan kepada Bani Israel, dan biarlah mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun yang tumbuk, yang murni. Untuk apa? Penerangan, agar pelitanya menyala terus. Perintah Bapak Yahweh kepada anak-anak Israel untuk membawa minyak zaitun yang ditumbuk, yaitu zaitun yang murni. Untuk apa? Fungsinya untuk menandakan menorah. Bukan seperti ini, ya. Kalau ini saya pakai minyak bukan minyak zaitun. Kalau saya pakai minyak zaitun mahal yang asli di sini kan. Kalau kita melihat yang untuk masak dari supermarket udah berapa. Nah, ini perintahnya. Untuk menyalakan menorah di Beit Hamikdash, itu harus menggunakan minyak zaitun yang benar-benar murni. Nah, bahkan cara mereka mengolah pun setelah ditumbuk, Bapak Ibu, bukan diperas. Enggak diperas. Dipres, dikeluarkan tetesan yang pertama. Tetesan yang awal-awal itulah yang diambil untuk menyalakan menorah. Itu. Jadi bukan minyak sembarangan. Bukan minyak tanah, bukan minyak goreng, ya, bukan minyak parafin, tapi minyak zaitun yang benar-benar murni. Ya, kita akan membaca dalam teks Ibrani 1 ayat saja. Ya. Saya minta 1 orang untuk membacanya. Kira-kira Bu Abigail gimana? Shalom. Ya, bisa membaca ini, Bu? Iya. Weata Tesa Tetsawe. Tesawe et B Bene Ya. Israel. Weiku Eleika, Ya. Semot, Semem.
Semen. Oke, Said, ya. Said Sak, Said, Said Sak, Kat, Kat, Kati, Katit, Katip. Terus? Kaktit, Mm-mm. Lama, 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 Ur, Lama Ur, Lamaor. Lamaor, Ya. Leha, Leha Alo, Leha Le alot. Alot, Mm-mm. Ner, Ner. Nertamit, Tamit. Oke, terima kasih Bu Abigail. Sudah perkembangan yang bagus. Nah, we atah saweh. Tolong semua HP di silent dulu ya. Ya. We atah saweh et bene Israel we yiku eleha shemen zayid zak katit le maor leha alot ner tamid. Ya, kurang lebih transliterasi yang seperti ini. Saya minta maaf, tamid di belakang kurang H ya. Harusnya tamid ada yang nggak ada hanya di belakang. We atah tet syaweh et bene Israel. We yiku eleha semen sayid zakatit lamor leha. Ha alot ner tamid. Nah, kita kan melihat satu-satu ya. Dari kata-kata ini. Dari kata, coba kita lihat arti semen. Ya. Ya, semen berasal dari Strong Bible Hebrew 8081 yang artinya adalah minyak, ya. Minyak zaitun sebagai bahan pokok, sebagai obat atau sebagai untuk mengurapi, ya. Minyak zaitun, ya. Semen. Jadi kalau di dalam Brikadasa, kalau Yakobus di Yakobus kalau tidak salah ya dituliskan bahwa ketika ada orang sakit datangi dan semen besem Yahweh, ya. Di situ dituliskan dengan minyak nama Yahweh. Ya. Jadi shemen adalah minyak zaitun ya, untuk pengurapan. Nah, berikutnya di situ ada kata zayid. Ya, ini zayid. Zayid yang artinya adalah zaitun dari Strong Bible Hebrew 2138. Ya. Pohon zaitun, buah zaitun, ya. Atau bisa juga berbicara tentang bukit zaitun. Ya. Tapi dalam konteks ini berbicara tentang buah zaitun, ya. Dari minyak zaitun. Ya, zak, kita buka zak. Ini zak. Zak ini artinya adalah bersih, murni. Berasal dari kata zat, zayin dan kaf akhir. Hebrew 2134. Ya. Yang artinya adalah bersih, murni, saleh. Jadi Bapak Yahweh minta minyak untuk menyalakan pelita, ambil dari minyak zaitun yang murni, yang bersih, ya. Bahkan minyak itu yang mahal, yang dipakai untuk mengurapi. Ya. Kenapa, Bu? Ya. Coba lihat ini 2141. Iya. Asal katanya dari zakak, ya. Menjadi murni, menjadi terang, menjadi bersih, ya. Menjadi bersinar. Artinya dimurnikan. Transparannya, bersih. Jadi Bapak Yahweh minta yang bersih, yang murni. Benar-benar nggak ada kotoran. Transparan. Ya. Berikutnya. Sorry. Berikutnya kita lihat katib. Nah, katib dari Strong Bible 3795 yang artinya di situ adalah untuk mendapatkan minyak zaitun yang murni, yang bersih, yang transparan, syaratnya harus diapain? Zaitun itu dipukul hingga halus, ya, ditumbuk hingga halus, ya. Artinya untuk menyalakan menorah, Bapak Ibu, ya, itu bukan zaitunnya langsung disintar langsung menyala, enggak.
Karena di dalam zaitun itu ya, buah zaitun ada kandungan kulit, ada kadar air, juga ada getah. Jadi tidak bisa, bukan zaitunnya yang langsung ditaruh di menorah langsung menyala, enggak, tapi diproses. Nah, kira-kira kalau ditumbuk, dipukul sampai halus, ya, ini kira-kira hancur enggak? Hancur, bener-bener hancur jadi tepung. Ya. Harus sekali. Supaya apa? Supaya murni. Nah, ditumbuknya di mana? Di lesung. Supaya mahal. Jadi untuk mendapatkan minyak zaitun yang murni, yang mahal, prosesnya harus dihaluskan dulu. Benar-benar halus. Supaya dia murni. Coba lihat 3807. Ya. Nah, berasal dari kata katat. Jadi benar-benar dihancurkan, dipukul sampai hancur, berkeping-keping. Ya. Jadi kalau buah zaitun ditumbuk sampai halus, berkeping-keping sampai seperti tepung, nah itu kan bukan diramas diperas ya, tapi dipresnya itu kan pasti minyaknya keluar bener-bener ya. Seperti orang sedang ngepres santan tuh ya. Orang buat santan ya. Tapi dia harus bener-bener santan murninya keluar. Begitu juga buah zaitun. Untuk mendapatkan minyak yang murni, hasil yang bagus, harus bener-bener ditumbuk yang halus. Yang bener-bener nanti ketika dipres airnya keluar dengan maksimal. Nah, itu. Berikutnya kita akan lihat kata berikutnya ada lamaor. Ya. Nah, ketika dia diperas, ketika dia dipres, minyaknya keluar, ya, minyaknya menjadi digunakan untuk menyalakan pelita dan menyala keluar api dan tempat itu menjadi terang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, dari sini seharusnya kita bisa menangkap. Untuk kita bisa menjadi terang bagi banyak orang, bagi siapapun, itu harus melewati namanya proses. Tidak instan. Ya. Tidak instan. Untuk kita bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak bangsa, harus melewati proses. Tidak mudah, tidak karbitan. Ya. Jadi, artinya adalah menjadi terang, bersinar. Ya. Seperti cerahnya sinar matahari. Nah, selain itu untuk memberikan cahaya. Nah, ketika di sini kata memberi cahaya, berarti cahaya itu hadir pada tempat yang gelap. Nah, kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada menorah, berarti tempat itu gelap. Ya. Next. Ya, terus kita akan melihat berikutnya adalah leha alot. Nah, ini. Nah, ketika pelita itu sudah diberi minyak, ya, lalu diberikan sumbu, lalu api itu muncul menjadi terang, dan api itu naik membesar. Terang itu menjadi begitu jelas di ruangan, kelihatan semua. Nah, jadi Bapak Ibu siap untuk menjadi terang, siap untuk diangkat, siap menjadi berkat. Pertanyaannya, siap enggak Bapak Ibu digilas? Siap enggak kita diremas, digiling, ditumbuk sampai halus, supaya benar-benar murni? Jawabannya saudara sendiri yang bisa menjawab. Supaya kita bisa naik ya, kita terbawa, dituntun semakin naik, bukan semakin turun, tapi semakin naik. Ya. Jadi tidak gampangan, tidak memiliki iman yang gampangan. Ya. Berikutnya coba akan kita lihat kata ner. Ner ini artinya lampu. Nah, ketika lampu itu sudah diberi bahan bakar, minyak zaitun yang murni, diberi sumbu, dan dibakar, maka keluar api, lampu itu akan menyala, berkilau, akan mengeluarkan cahaya. Tapi kalau kita melihat prosesnya membuat minyak, Bapak Ibu, kira-kira sakit nggak? Kalau menorah ini nggak ada minyaknya, apakah dia bisa menyala sendiri? Nggak bisa. Jadi antara menorah, pelita dengan minyak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Kalau hanya minyak saja tanpa pelita, maka itu bohong. Kalau hanya pelita saja tanpa minyak, itu juga bohong. Tidak lengkap. Jadi antara pelita dan minyak saling melengkapi. Jadi ner artinya adalah lampu supaya bisa dilihat, ya, supaya bisa berkilau, keluar cahaya setelah diberi minyak. Yang terakhir ada kata tamid. Nah, jadi setelah lampu itu menyala, terang itu menyala, mengeluarkan cahaya, seharusnya cahaya itu terus menyala. Nah, ketika cahaya itu terus bertahan menyala, apabila bahan bakarnya terus diisi, amin, minyaknya terus diisi secara kontinu, tidak cuma sekali. Nah, ini setiap sahabat saya pasti membersihkan ini gelas dan saya isi dengan minyak yang baru, saya tambahin minyak dan sumbunya juga saya ganti. Jadi secara kontinu terus diberi bahan bakar, tidak cuma satu kali. Ya. Kalau tiap hari dibakar, lama-lama minyaknya akan habis. Makanya biar setiap kita setiap hari mengeluarkan hal-hal yang baik, itu menjadi bahan bakar dalam hidup kita. Jadi di sini tamid artinya kontinuitas keabadian, ya, supaya bisa terus-menerus menjadi berkat, terus-menerus bisa menjadi terang. Jangan cuma menjadi terang hanya sekejap, lalu habis itu hilang. Jangan seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Yahweh minta benar-benar umat Tuhan, umat Bapak Yahweh bisa memberikan terang yang terbaik, ya, or yang benar-benar murni. Bukan terang-terang yang palsu. Bagian berikutnya, bahwa semen zait zakit yang artinya adalah minyak zaitun yang murni tanpa ampas. Nah, ini tadi waktu saya mengisi di sini ada kotoran yang masuk. Itu kalau di bait suci nggak boleh. Nggak boleh ada kotoran yang masuk, nggak boleh ada ampas. Nah, ketika ada ampas, maka nyalanya pun akan tidak maksimal. Ya. Apalagi kalau ada air. Ya. Kalau ada air pasti antara minyak dan air akan terpisah. Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, yang dimau Bapak Yahweh di dalam hidup kita adalah kita mengeluarkan minyak yang murni, menghasilkan hal-hal yang murni, hal yang baik. Nah, kalau kita mau menghasilkan minyak yang murni, tentunya kita harus mau dan berani diapain? Diproses. Diproses, nggak gampang. Supaya kita bisa menjadi terang bagi banyak bangsa, menceritakan daftar Elohim dengan benar, nggak gampang, harus berproses, ya. Tidak instan. Ya. Untuk menjadi seorang pemimpin juga seperti itu, tidak instan. Seperti halnya materi semalam waktu Eret Sabat, ya, saya menyampaikan tentang Yitro. Untuk dia menjadi seorang imam, ya, imam yang sah, itu berproses. Dia meninggalkan penyembahan-penyembahan berkalanya sampai dia benar-benar menjadi imam. Imam bangsa-bangsa yang percaya kepada Bapak Yahweh. Itu berproses. Nah, saya percaya setiap kita, setiap jemaat dimanapun berada, itu pasti akan mendapatkan proses. Nah, setelah diproses, setelah ditumbuk, dipres, bayangkan sudah hancur, masih dipres lagi. Nah, pada masa-masa inilah Bapak Ibu yang sangat menentukan kualitas saudara dan saya. Ya. Pada saat dipres itu nggak enak, sakit, ya kan? Sakit. Pada saat masuk padang gurun pun nggak enak. Semua terbatas. Tapi Bapak Yahweh mau saudara dan saya memiliki iman yang murni. Amin. Iman yang murni, bukan iman yang modus, bukan iman yang abal-abal. Nah, kalau masih ada sampah-sampah dalam diri kita, semakin dipres. Apa alat pengepresnya? Torah. Semakin kita mendalami Torah, semakin kita belajar daftar Elohim dengan pola yang benar, kita semakin dibersihkan. Kedagingan kita akan semakin dibersihkan loh. Udah pasti itu. Bagaimana kira-kira yang belajar daftar Elohim sungguh-sungguh? Yang belajar Torah. Apakah saudara merasa dibersihkan? Apakah saudara semakin merasa dikuliti oleh firman itu? Kalau saya iya.
Kenapa? Karena Bapak Yahweh menginginkan saudara mengeluarkan minyak yang murni. Ya. Dan apinya pasti akan bagus. Nggak asal-asalan. Bukan api asing. Makanya harus dari minyak zaitun yang murni. Siap untuk diproses? Wah, ini diam semuanya, berarti pada takut mengalami proses. Kalau saudara siap diproses, berarti saudara dan saya tidak memiliki iman yang gampangan. Ya, bukan memiliki iman yang karena mujizat. Ya. Kalau kita membaca kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, siapa nama aslinya? Hanaya, Azaria, dan Misael sama Misael. Esther ya. Mereka berkata, sekali Tuhan tolong atau tidak tolong, saya akan tetap menyembah Yahweh. Inilah iman yang benar-benar murni. Tetapi ketika benar-benar mereka diproses, dipres, ketika benar-benar kita memiliki iman yang bertahan, iman yang benar-benar berpegang kepada Torah, kepada Bapa Yahweh, maka pembelaan itu akan datang. Amin. Harus diaminkan. Kalau enggak, masing-masing berurusan dengan Bapa Yahweh. Nah, jadi kita harus siap untuk mengeluarkan atau menjadi berkat, menjadi terang, dan kita mengeluarkan minyak yang murni. Siap diproses. Nah, berikutnya ada kata katid. Nah, apakah zaitun itu dari bulat-bulat langsung diproses? Enggak. Ditumbuk dulu sampai harus, ini bukan diperas sebetulnya ya, dipres. Pres ya, kalau diperas kan biasanya kalau orang merasa santet pakai tangan tuh ya. Bukan seperti, tapi dipres sampai benar minyaknya habis. Minyaknya keluar semuanya. Nah, kalau minyak sudah keluar yang murni, maka sampah itu dibuang di mana? Di tempat sampah. Kalau masih ada sampah-sampah dalam diri kita, ayo kita keluarkan. Dengan kerelaan hati. Dengan kerelaan hati. Yang masih suka emosian, yang masih suka memaki dalam hati mungkin, ya, masih manusia. Terus yang masih suka berpikir cabul, itu sampah. Buang sampah-sampah itu. Itu tidak benar di hadapan Bapa Yahweh. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita diproses, dipres, kita menghasilkan minyak yang murni dan menjadi berkat. Jadi bisa dibilang ini orang-orang yang siap untuk mengalami rapture. Jadi jangan teriak-teriak rapture tapi tidak siap diproses. Ya. Kalau mau rapture harus diproses. Dipres dan dipres dan dipres. Nah, saya ada teman yang ngobrol dengan saya, Pak, kenapa setelah saya belajar Torah memanggil nama Bapak Yahweh, kok kayaknya hidup saya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kok saya susah begini? Saya ketawa setelah saya paham bahwa itu diizinkan Bapak Yahweh untuk kamu keluar dari Mitsraim. Nah, ketika kamu lulus di masa padang gurun, ketika kamu bertahan pada masa proses, maka yang dijanjikan Bapak Yahweh, engkau akan mendapatkannya, yaitu apa? Tanah perjanjian. Cuma seringkali orang nggak bertahan di sini, nggak bisa bertahan, akhirnya menyerah. Nah, digilingnya di sini, ini dari buah, makasih Bu Gusti. Nah, digilingnya bukan dengan alat yang modern, ya, dengan batu, dengan eben. Nah, kalau kita berbicara batu, terima kasih Bu Gusti sudah mengingatkan saya. Kalau kita berbicara batu, ya, batu itu lambangnya adalah Torah. Ya. Batu itu berbicara tentang Torah. Ketika bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, Mose kan nggak bisa masuk. Lalu Mose berpesan kepada Yosua dan yang lain bahwa nanti setelah sampai di sana, tuliskan Torah ini di batu-batu itu. Dia menunjuk batu di seberang sungai Yordan. Disalin Torah di sana. Lalu ketika Yesua, pada masa Yesua pun Yesua bilang begini bahwa di atas batu-batu ini aku akan mendirikan apa? Kehilatku. Nah, ini kan sinkron dengan apa yang dikatakan Mose. Mose menyampaikan kepada bangsa Israel untuk menyalin Torah di batu. Yesua berkata di atas batu ini akan mendirikan kehilatku. Artinya bahwa
batu itu berbicara tentang Torah. Jadi kalau kita mau dimurnikan, mau dibersihkan, harus siap diajar oleh Torah. Nah, kalau ada orang yang anti Torah, orang yang menolak Torah, berarti orang itu tidak siap dan tidak mau dimurnikan. Sama saja dengan sampah. Nah, kalau buah zaitun yang tidak berguna, tidak ditumbuk, tentunya akan dibuang. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita dipisahkan ya dari sampah-sampah yang dulu. Next. Nah, setelah kita ditumbuk, kita ditumbuk dengan batu, dipres dengan batu, menghasilkan minyak yang berkualitas tinggi, lalu digunakan pada lampu, pada menorah di bait suci. Nah, di situ harus terus berproduksi minyaknya, nggak boleh berhenti. Supaya apa? Supaya berkesinambungan, artinya tidak terputus-putus, terus ada. Nah, Bapak Ibu siap mengeluarkan minyak yang terbaik, amin. Nah, jangan disalahpahami. Seringkali orang berpikir, Pak Pendeta kalau ngomong minyak-minyak ini pasti berbicara tentang uang, ya kan? Tidak. Di sini berbicara tentang kualitas hidup yang terbaik, ya. Dibersihkan dari sampah. Percuma kalau saudara dan saya belajar Torah, tapi tidak mau dibersihkan, tidak mau digilas dengan batu, tidak mau digiling dengan batu, tidak mau diproses, tidak mau digiling dengan Torah. Ya. Karena pada saat itu belum ada blender, belum ada chopper. Ya. Ya, jadi blendernya pakai batu. Saya melihat kalau orang Batak ya, untuk menggiling cabai itu pakai batu ya. Bahkan bukan ulekan, batu sungai yang bulat itu diulek itu. Mungkin seharusnya seperti itu. Digilas dengan batu. Kira-kira kalau diproses itu sakit nggak? Dipres? Sakit. Nah, semua dibersihkan. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Bapa Yahweh akan muncul, akan tiba tepat pada waktunya. Jangan mau ke perjanjiannya langsung. Jangan mau berkatnya langsung, tapi lalui dulu prosesnya. Ya. Kalau kita langsung ke berkatnya, maka kita akan menjadi anak-anak yang gampangan. Nah, anak-anak gampangan berarti anak-anak yang cengeng. Ya. Gampang nangis, susah sedikit nangis, itu cengeng. Tapi kalau kita mau dibersihkan oleh Torah, maka saudara dan saya akan memiliki kualitas iman di atas rata-rata. Amin. Amin lah. Berikutnya, nertamid, jadi supaya lampu itu terus menyala, terus menerus, terang itu tidak mati. Jadi fungsi dari semua ini, dari semen saitsa, katid, nertamid adalah supaya menopang menorah di miskan atau bit hamikdas agar terang selalu hadir. Kan kalau kita menjadi terang terus itu kan enak ya. Wah, orang senang melihat Huros, orang senang melihat Jemaat Rafaya. Jemaat Rafaya ini luar biasa. Cantik-cantik ya, berwibawa. Kenapa? Karena ada terang Elohim. Sudah melewati proses ya. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat dulu prosesnya. Nah, ketika ini berhenti, minyak ini berhenti, maka terang itu pun akan berhenti. Nah, terang di mana? Di bait hamikdas, di bait suci, nggak boleh mati. Ya, kalau ini pun nggak bisa digantikan dari luar, yang asing nggak boleh, harus dari orang Israel sendiri yang mengolah. Amin. Bapak Ibu siap memberikan yang terbaik? Amin. Memberikan yang terbaik berarti segala sesuatu apa? Iman saudara untuk Bapak Yahweh. Artinya bahwa sebetulnya kita di sini nggak punya apa-apa. Kita hanya punya satu, Bapak Yahweh. Aminnya pelan. Nah, contoh lagi seperti ini, ya. Ini adalah miskan atau bait hamikdas. Ini contoh bait hamikdas. Ini sudah banyak yang hafal. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, siapa kemarin yang bilang ya? Katanya kita ini bisa masuk ruang maha kudus. Ngawur, ya.
Sedangkan, minta maaf, yang boleh masuk ke ruang kudus pun itu imam. Ya, itu imam, nggak sembarang. Apalagi ruang Maha Kudus, ini imam besar. Saudara dan saya bisa melihat ruang imam besar sedang bekerja, tapi nggak boleh masuk sini. Ini bukan ranah imam. Imam hanya di ruang kudus. Pembahasan tadi malam, Yitro pun, ya, dia seorang imam. Dia makan roti sajian yang dimakan oleh imam-imam di Bait Suci pada saat itu. Salah satunya Harun, ya, Mose, dan beberapa tua-tua yang lain. Nah, di dalam ruangan ini ada benda-benda, ya. Ini kalau sekarang menjadi benda antik, ini diburu banyak orang. Ini jelas ada mezbah korban bakaran, terus ada tempat untuk pembasuhan tangan. Ya. Nah, di ruang Maha Kudus ada yang namanya apa ini? Meja roti. Ada menorah. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Ada apa lagi? Mezbah dupa. Pintar Bu Gembala. Berikutnya ada tabut perjanjian. Isinya apa saja di sini? 2 loh batu, roti mana sama tongkat Harun yang berbunga. Terus di luarnya ini Torah. Gulungan Torah ditaruh di luar ini, di luar apa? Ya, di luar tabut tapi samping tabut. Nah, Bapak Ibu, kalau nggak salah sahabat yang lalu ya kita sudah belajar, pekan yang lalu kita sudah belajar tentang anatomi tubuh yang berbicara tentang ruang ini, ruang-ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Minta maaf, saya minum sebentar. Nah, kenapa di sini dibahas adalah menorah atau lampu? Ketika lampu ini mati, maka ruangan ini menjadi gelap. Ya, masih ingat kalau di organ tubuh kita ini berbicara tentang apa? Ginjal. Ini berhubungan dengan sekresi kelamin. Nah, kalau ini mati, ini rusak, ya, karena dia fungsinya adalah apa? Menyaring darah. Nah, ini ada pertanyaan. Katanya Yesus sudah tebus dosa kita dan kita apa ini? Saya baca dulu sini. Kita menghadap Bapaknya begitu kata seorang di grupnya. Nggak bisa. Ada hierarki, ya. Artinya kita tidak sembrono. Kita nggak sembarangan seperti orang-orang sebelah. Ya. Makanya mereka ada lagu masuk ruang Maha Kudus. Itu nggak sesuai dengan daftar Elo. Hah? Kalau masuk ruang Maha Kudus sembarangan ya mati, Pak. Ya kan? Bersyukur kalau orang itu masih hidup. Ya. Jadi nggak sembarangan masuk ruang Maha Kudus. Kita ada di antara ini, pelataran ataupun ada di ruang kudus. Ya. Ya. Ya, termasuk ruang kudus pun nggak sembarang. Imam-imam yang terpilih. Imam-imam yang terpilih. Jadi menorah ini, lampu ini ketika dia padam, redup saja, nggak padam, redup saja, ini sudah pasti akan ada masalah. Sudah mulai gelap kan? Ini nanti bisa salah menyalakan mezbah dupa. Bisa-bisa nanti malah justru ambil api dari luar yang dari kenal Bapak ya, kan mengerikan. Makanya lampu ini tidak boleh redup, harus terus menyala. Nah, kalau ini redup, nanti salah lagi mengambil roti sajian kan? Artinya bahwa ini sangat vital. Ya. Menorah ini sangat vital. Tidak boleh rusak, tidak boleh mati, apinya harus terus menyala. Amin. Kalau mati, maka akan ada masalah dalam tubuhmu. Kalau ini rusak dalam tubuhmu, maka engkau akan mengalami masalah yang gawat. Ya, cuci darah. Terus apa lagi kalau ginjal itu? Ya cuci darah terakhir ya. Kalau orang sudah cuci darah, ya 1001 orang yang bisa sembuh. Ya. Biasanya langsung menghadap Sang Khalid, nggak lama. Maka jagalah miskan yang Bapak Yahweh percayakan pada saudara. Jagalah bait sucimu. Ya, mulai dari ruang Maha Kudusnya. Kalau naik sepeda motor, pakai apa? Pakai helm. Jangan ini ya.
Terus jaga paru-paru dan jantungmu supaya engkau bisa mempersembahkan yang terbaik ya. Terus jaga usus besar saudara. Jangan makan makanan yang sampah ya. Salah satu makanan sampah apa? Ya. Jadi yang lagi rame-rame demo itu ya. Itu enggak, jangan, kita nggak boleh ikut-ikutan makan itu. Terus makanan-makanan yang dilarang oleh Bapak Yahweh. Ini berbicara tentang meja roti. Terus berikutnya ini tentang sekresi kelamin. Kalau ini bermasalah hati-hati dengan keturunan. Kalau ada orang peminum alkohol, rokok berat dan sebagainya, hati-hati. Biasanya sulit untuk mendapatkan keturunan. Ya, karena ini bermasalah ginjal. Tapi kalau ginjal sehat, mesbah dupanya sehat, meja rotinya sehat, maka semuanya pasti akan sehat. Amin. Terus ini di pelataran, ini juga harus kita jaga. Langkah kaki kita dan tangan kita harus kita jaga supaya tetap berada di jalan-jalannya Bapak Yahweh. Nah, kita kembali ke sini, ke menorah. Kenapa di sini harus yang terbaik, makanan yang terbaik, minyak yang terbaik, supaya apa? Supaya menorah ini sehat, ginjalmu sehat, tubuh saudara sehat. Makanya untuk mendapatkan yang terbaik kan harus diproses. Makanya saya berkata, saya bilang begini, kalau ada umur 70-80 jangan diimani ya. Ya. Umur manusia berapa? 120 tahun. Makanya masih tetap kuat, berbuah kuat dan segar. Kalau orangnya taat. Kalau nggak taat, jangankan 70 tahun. Setengah abad pun ya, 50 tahun aja sudah merepotkan. Bener nggak? Nah, di sini banyak saksinya. Yang sudah sepuh-sepuh di sini ada beberapa orang. Buros umur berapa? 75. Bu Widarti? 75. Burugun? 63. Berarti Burugun belum tua. Ya. Masih agak muda. Jadi Bu Rosmiati dengan Bu Widarti ini sudah umur 75. Bu Widarti masih bisa membaca bahasa Ibrani. Luar biasa. Bu Rosmiati kalau disuruh jalan kemana jangan tanya saja kalah. Ya, sehatnya minta ampun. Ini mereka-mereka ini orang-orang dipercayakan dapat Elohim untuk bersaksi. Mereka selalu disertai oleh Bapak Yahweh. Tidak sakit-sakitan loh mereka dua ini. Dan percayalah ketika terus berjalan dalam ketaatan Bapak Yahweh, pasti Bapak akan memberikan pembelaan kepada mereka-mereka ini. Bu Rosmiati, Bu Widarti. Asal kuncinya taat. Maka niskan saudara, bait suci dalam Bapak yang percayakan pada saudara akan tetap menjadi bait suci yang baik ya. Bagian berikutnya, kesimpulan. Menorah itu berbicara tentang struktur tubuh manusia ya. Menjadi bagian di dalam tubuh manusia. Kalau bagian itu rusak, maka hati-hati. Hati-hati. Kalau bagian itu rusak, maka waspadalah. Bagian berikutnya, bahwa minyak yang murni itu berbicara tentang neshama. Apa itu neshama? Jiwa. Neshama yaitu jiwa yang telah dimurnikan. Neshama yang dimurnikan harus murni. Terus menerus atau nertamit, berkesinambungan. Di sini berbicara tentang hubungan batiniah yang tidak terputus-putus dengan Elohim, artinya terus menyala, terus bersemangat. Ya. Amin. Ini beliau-beliau ini yang sudah sepuh-sepuh semangatnya luar biasa. Ya, saya aja kalah. Dari hari-hari terus pelayanan, apalagi namanya Bu Rosmiati ini. Ya, tiada hari tanpa pelayanan, bersaksi di mana-mana. Ya. Nggak apa-apa, bersaksi aja, tabur firman. Yang penting tabur ya, semangat. Artinya, mari kita menjaga bait suci yang Bapak Yahweh percayakan pada saudara. Dengan menjaga apa yang masuk dalam pikiran kita,
menjaga kepala kita, terus menjaga jantung dan paru-paru kita supaya tetap sehat. Jangan memasukkan sampah ke paru-paru dan jantung, terus jangan memasukkan sampah ke usus kita supaya kita sehat. Jangan memasukkan minyak jelantah ya, minyak yang rusak, minyak yang tidak murni ke dalam ginjal kita, ke dalam menorah. Kalau minyak saudara tidak murni, maka terang itu akan redup dan lama-lama akan mati. Karena minyak itu terkontaminasi. Nah, terang itu hanya dapat tinggal di dalam bejana yang bersih dan memiliki sikap rendah hati. Terang itu akan tetap menyala apabila minyaknya, bahan bakarnya ini tetap bersih, ya, tidak kotor, tidak tercampur yang lain. Maka terang itu akan menyala, tetap terang, ya, dan memiliki sikap rendah hati. Nah, terang Bapak Yahweh itu menuntut partisipasi saudara dan saya. Ya. Kalau Bapak Yahweh sudah memberikan Torah sebagai jalan terang, ya kita harus ambil keputusan. Ayo kita belajar Torah Elohim. Salah satunya dengan belajar bahasa Ibrani. Nah, makanya tadi di awal saya membuka dalam waktu dekat, nanti ketika kita membaca Mazmur, tidak membaca dengan nada yang datar. Ya. Nanti next saya akan terangkan itu. Kita akan terus memperbarui dengan adanya kazan. Nanti akan dilantunkan. Mungkin dari antara saudara dan yang lain ada yang bisa melantunkan, silakan. Supaya lebih indah. Karena Mazmur itu akan lebih hidup. Pak Haposan bisa melantunkan. Ya, berikutnya, bahwa minyak yang terbaik berasal dari proses apa namanya penghancuran ego. Nah ini keakuannya harus bisa dihancurkan. Nah kalau masih dari antara kita egois, ya, mementingkan diri sendiri, berarti saudara masih harus perlu digiling terus, ya kan? Tapi kalau egonya sudah benar-benar hancur, maka itu sudah hal yang baik. Keakuannya sudah dihilangkan. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesua di dalamku. Amin kalau begitu. Ya, jangan sampai ini aku utuslah dia. Itu kan nggak baik. Ya. Sudah menyanyi ini aku utuslah dia, kan repot. Itu berarti orang masih egois. Ya. Harusnya ini aku Bapak, silakan kau pakai aku. Ini aku utuslah aku. Jangan diutus orang lain. Nah, nertamit bukan sekedar kita mengerjakan ritual kosong, tetapi itu panggilan hidup. Nah, kita mengerjakan sabat, erev sabat, bukan hanya sekedar kita mengerjakan ritual-ritual yang kosong, tetapi hendaknya itu menjadi satu panggilan hidup kita untuk kita menghidupi Torah Elohim. Ya, kita mengerjakan sabat, kita mengerjakan mitzvotnya, kita mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, Torah, jiwa dan terang harus dijaga terus-menerus. Nah, miskan tadi harus kita jaga. Bait Hamikdas yang Bapak Yahweh percayakan kepada kita, yang dikatakan bahwa tidak tahukah tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Ini harus kita jaga. Ini Bapak Yahweh percayakan. Berikan minyak yang terbaik, ya. Berikan roti yang terbaik, ya. Berikan dupa yang terbaik. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa dipercaya oleh Bapak Yahweh. Jadi, Torah, jiwa, nesama, dan terang itu harus kita jaga agar tetap menyala. Tidak boleh padam. Amin. Tidak boleh redup. Kita harus tetap menjaganya. Dengan apa? Dengan kita terus belajar Torah Elohim. Jagalah dan pertahankan agar terang itu tetap menyala. Tidak redup, tidak padam. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.